satu negara di dunia yang memiliki keberagaman flora dan fauna. Hari ini kita akan mempelajari materi mengenai persebaran flora dan fauna di dunia, termasuk juga di Indonesia. Nah, manusia sebagai makhluk sosial harus menghargai segala keberagaman flora dan fauna tersebut di dunia, terutama juga di sekitar kita. Maka dari itu, Ibu mengajak kalian untuk mengikuti pelajaran ini dengan penuh semangat. Jangan lupa kerjakan tugasnya dan kirim tepat waktu. Jaga selalu kesehatannya. Terima kasih. Salam sehat, salam SSD. Ya, seperti yang Ibu sampaikan, hari ini kita sudah memasuki pertemuan yang ke-9. Nah, kali ini kita akan mempelajari materi mengenai persebaran flora dan fauna di dunia. Kalau minggu lalu kita sudah mempelajari faktor-faktor persebarannya. Nah, untuk mempelajari persebaran flora dan fauna di dunia, itu dapat dipahami melalui bioma. Nah, di sini Ibu nanti akan menjelaskan jenis-jenis dari bioma. Itu nanti ada bioma tundra, ada bioma hutan boreal atau taiga, kemudian ada hutan gugur beriklim sedang, ada hutan hujan tropis, ada padang rumput, dan yang terakhir nanti ada gurun dan semi gurun. Nah, setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan memiliki rasa cinta tanah air dengan perilaku dan perasaan yang selalu menghargai dan mengagumi keberagaman flora dan fauna, serta dengan sikap peduli lingkungan, selalu berupaya menjaga kelestarian dan keindahannya. Nah, kita mulai dari jenis-jenis bioma, ciri-ciri dan persebarannya. Yang pertama itu adalah bioma tundra alpin dan arktik atau arktika. Nah, seperti ini gambarnya. Mari kita lihat ciri-cirinya. Yang pertama, ditemukan di wilayah dengan ketinggian dan garis lintang tertinggi, yaitu di daerah kutub utara dan kutub selatan. Oke, sebelum-sebelumnya juga Ibu sudah pernah mengatakan bahwa daerah-daerah yang terdapat di lintang tinggi itu, contohnya seperti daerah kutub utara dan kutub selatan, itu merupakan daerah yang memiliki suhu yang sangat rendah dengan intensitas cahaya matahari yang sedikit. Nah, di tundra ini terdapat lumut, rumput, bunga-bunga kecil, semak-semak rendah, dan tanpa pepohonan. Nah, kenapa di sini tidak ada pohon? Karena suhunya yang sangat rendah, intensitas cahaya mataharinya yang sedikit, sehingga menghambat pertumbuhan dari pohon. Makanya yang terdapat di sini hanya tanaman-tanaman yang kecil saja. Oke, masih di pembahasan tundra. Ciri yang selanjutnya itu adalah tumbuhannya mampu beradaptasi dengan keadaan dingin. Artinya, tumbuhan yang terdapat di wilayah tundra ini adalah hanya mampu beradaptasi dengan keadaan dingin, karena di wilayah ini matahari hanya bersinar singkat. Intensitas cahaya mataharinya itu sedikit. Makanya tadi sudah saya katakan bahwa di sini tidak ada pepohonan, karena mataharinya hanya bersinar singkat, sehingga itu akan menghambat pertumbuhan dari pohon tersebut. Makanya di sini hanya terdapat tanaman yang kecil saja. Nah, kita masuk ke fauna atau hewan. Hewan yang hidup di tundra itu dicirikan dengan mempunyai bulu atau rambut yang tebal karena suhunya sangat dingin ya. Bayangkanlah di daerah kutub utara dan kutub selatan itu suhunya rata-rata di bawah 0 derajat minus. Nah, contoh hewannya itu adalah beruang kutub, kelinci kutub, singa laut, anjing laut, dan pinguin. Nah, ini gambar dari beruang kutub. Kemudian ini kelinci kutub. Lalu ini singa laut, anjing laut, dan pinguin. Oke, masih di sekitar pembahasan tundra. Nah, di awal tadi kan Ibu buat judulnya tundra alpin dan arktik. Itu ada perbedaannya sedikit. Kalau tundra alpin itu terdapat di wilayah kutub utara. Tundra alpin ini dia ditemukan di gunung yang cukup tinggi. Dia hanya terdapat di gunung, di puncak gunung atau di daerah gunung. Jadi karena dia terdapat di gunung yang cukup tinggi, itu menyebabkan pertumbuhan hutan terbatas karena kondisi yang terlalu dingin. Jadi seperti yang sudah saya katakan tadi juga, di sini tidak terdapat pepohonan apalagi hutan karena kondisi
suhu yang terdapat di wilayah ini terlalu dingin, sehingga itulah yang menghambat pertumbuhan pohon-pohon tersebut. Nah, kalau di Indonesia terdapat juga tundra alpin, itu dapat kita temukan di daerah pegunungan Jayawijaya. Jayawijaya yang terdapat di Papua. Nah, pegunungan Jayawijaya ini merupakan pegunungan yang memiliki puncak tertinggi di Indonesia. Nah, kalau di puncak gunung itu kan biasanya suhunya sangat rendah, maka di Indonesia terdapat juga tundra alpin, yaitu di pegunungan Jayawijaya. Contohnya itu lumut. Jadi kalau di puncak gunung itu banyak ditemukan lumut. Oke, sekarang kita masuk ke tundra arktik. Kalau tundra arktik ini terdapat juga di daerah kutub utara, tetapi terdapat di antara kutub utara dan hutan jenis konifera. Hutan jenis konifera ini nanti setelah ini akan kita pelajari. Ini merupakan hutan berdaun jarum. Nah, tundra arktik ini dicirikan dengan 1.700 jenis tanaman yang di dalamnya termasuk semak-semak rendah seperti ini. Semak-semak rendah, kemudian lumut rusa, kemudian rumput-rumput yang kecil, kemudian juga terdapat 400 varietas bunga. Nah, jadi seperti ini contohnya, inilah dia tundra arktik, dan yang disinilah terdapat tundra alpin. Jadi sebenarnya antara tundra alpin dan tundra arktik lebih banyak terdapat tumbuhan di tundra arktik yang ini. Nah, kalau di tundra alpin tadi hanya lumut saja, karena di sini pasti suhunya akan lebih dingin. Seperti itu dia. Oke, yang kedua itu ada bioma taiga atau disebut juga hutan boreal. Nah, seperti ini gambarnya. Ini adalah gambar dari hutan boreal. Mari kita lihat ciri-cirinya. Yang pertama, terdiri dari beberapa jenis pohon konifera. Pohon konifera ini dicirikan dengan pohon yang berdaun jarum. Berdaun jarum artinya ujung daunnya itu runcing. Nah, seperti jarum, makanya dia dikatakan berdaun jarum. Nah, kemudian di hutan boreal ini juga terdapat jenis pohon pinus. Di Indonesia juga ada ya pohon pinus. Nah, ciri yang kedua, di daerah taiga atau hutan boreal ini dicirikan dengan musim dingin yang sangat panjang, nakku, dan musim panas yang singkat. Pastinya ini salah satu ciri-ciri dari wilayah yang beriklim sedang, di mana ditandai dengan musim dingin yang sangat panjang dan musim panas yang sangat singkat. Oke, persebaran dari hutan boreal atau taiga ini terdapat di belahan bumi utara. Contohnya seperti di Siberia Utara, terdapat juga di Rusia ya, terdapat juga di Kanada. Ini salah satu gambar hutan boreal yang terdapat di Kanada. Kemudian juga terdapat di Jepang bagian utara. Oke, masih seputar kelanjutan dari pembahasan hutan boreal. Nah, kalau hutan boreal ini di Indonesia dapat kita temukan itu, tapi hanya berupa pohon pinus saja ya. Itu dapat kita temukan di daerah Imogiri, di daerah Yogyakarta juga ada, dan di daerah Kintamani di Bali. Nah, ini salah satu gambar hutan pinus yang terdapat di Kintamani atau Bali. Nah, kalau sekarang ini sudah dijadikan sebagai objek wisata ya. Di sini juga banyak masyarakat yang berkunjung ke sini untuk berjalan-jalan menikmati pemandangan di sini. Nah, tetapi bedanya kalau hutan pinus yang di Indonesia dengan hutan pinus yang terdapat di daerah lintang sedang, bedanya adalah jumlahnya lebih banyak di wilayah lintang sedang dibandingkan di Indonesia. Di Indonesia ada, tapi ya tidak sebanyak di wilayah lintang sedang. Kemudian bedanya kalau di sana kan terdapat musim salju, di Indonesia tidak. Makanya pertumbuhannya juga intensitasnya lebih tinggi di wilayah lintang sedang dibandingkan dengan hutan boreal atau hutan pinus yang terdapat di Indonesia. Oke, ciri yang selanjutnya itu hutan boreal juga biasa diselimuti oleh salju yang tebal yang tetap ada sampai musim panas. Nah, ini tidak berlaku di Indonesia ya, karena di sini kan tidak terdapat salju. Ini berlaku di wilayah-wilayah lintang sedang. Jadi saking dinginnya, saljunya itu masih tetap ada sampai musim panas. Oke, sekarang kita masuk ke
fauna atau hewan. Hewan yang terdapat di hutan boreal antara lain itu adalah rusa. Kemudian di sini juga terdapat beruang hutan dan ajak atau anjing hutan. Nah, seperti ini gambarnya. Ini gambar dari rusa yang terdapat di sana di hutan boreal tadi. Kemudian ini beruang hutan. Jadi beruang itu sebenarnya bukan hanya terdapat di di kutub utara atau di kutub selatan yang ada esnya, enggak ya. Di hutan juga terdapat beruang. Dia disebut beruang hutan seperti ini. Kemudian juga ini gambar dari ajak atau anjing hutan. Oke, yang selanjutnya itu adalah hutan gugur beriklim sedang. Nah, seperti ini gambarnya. Mari kita lihat ciri-cirinya. Oke, ciri yang pertama dari hutan gugur beriklim sedang adalah hutan gugur ini ditemukan di wilayah pesisir yang memiliki iklim sejuk dan curah hujan yang sedang. Ini juga termasuk ke iklim sedang ya. Kemudian ciri yang kedua, jarak antar pohon di hutan gugur ini tidak terlalu rapat, nakku, tidak terlalu rapat. Kemudian jumlah spesiesnya itu juga hanya sedikit, itu sekitar 10 sampai 20 spesies seperti itu. Nah, kemudian pepohonan yang terdapat di hutan gugur beriklim sedang ini umumnya memiliki batang tebal dan daun yang lebar seperti ini dia. Oke. Yang selanjutnya, pohon-pohon yang terdapat di hutan gugur beriklim sedang ini menggugurkan daun pada saat musim gugur dan tetap tidak berdaun sepanjang musim dingin. Nah, selama musim dingin daun baru bertunas. Nah, yang harus kamu ketahui bahwa kalau di wilayah beriklim sedang itu ada 4 musim. Ada 4 musim, ingat ya. Yang pertama itu musim semi, yang kedua musim panas, yang ketiga musim gugur, dan yang keempat musim dingin atau musim salju. Jadi keempat musim ini berlangsung sekali dalam 3 bulan. Musim semi 3 bulan, musim panas 3 bulan, musim gugur 3 bulan, dan musim dingin juga 3 bulan. Nah, untuk di bioma hutan gugur itu berlaku pengguguran daun pada saat musim gugur. Nah, di mana pada saat musim gugur pohonnya itu menggugurkan daunnya. Setelah musim gugur tadi kan musim dingin. Maka sampai musim dingin dia juga tetap tidak berdaun. Setelah musim dingin masuk musim semi. Kalau musim semi itu sudah mulai muncul tunas-tunas yang baru. Daun baru sudah mulai bertunas, bunga-bunga juga sudah mulai muncul, sudah mulai bermekaran. Maka setelah musim dingin masuklah lagi musim panas. Nah, setelah musim panas masuk lagi dia musim gugur. Nah, di situ juga lagi pohon menggugurkan daunnya. Begitu seterusnya. Nah, masih pembahasan seputar bioma hutan gugur beriklim sedang. Nah, yang selanjutnya itu ciri-cirinya adalah ini. Oke. Hewan di daerah hutan gugur itu antara lain beruang, terdapat juga rusa, terdapat juga rakun, tupai, rubah, dan burung pelatuk. Seperti inilah gambarnya. Ini beruang hutan ini beruang hutan yang terdapat di hutan gugur. Kemudian juga terdapat rusa, ini contohnya gambarnya. Kemudian juga ada rakun. Nah, seperti ini bentuk rakun yang terdapat di hutan gugur. Kemudian juga ada tupai, mirip-mirip sama rakun, tapi tupai ini tubuhnya lebih kecil dibanding rakun. Kemudian ada rubah juga. Dan yang terakhir itu ada burung pelatuk. Jadi ini fauna yang terdapat di hutan gugur beriklim sedang. Oke. Untuk persebarannya, kawasan hutan gugur beriklim sedang ini dapat kita temukan di Eropa Barat, di Tiongkok juga ada, di Korea Selatan juga ada, Jepang, Amerika Serikat, Chili, dan Selandia Baru. Nah, di Indonesia juga dapat ditemukan, tetapi ada perbedaan karakteristik wilayah sedikit ya, karena kita kan beriklim tropis, tetapi di wilayah Indonesia juga terdapat hutan gugur ini.
itu dapat kita temukan di sebagian Sulawesi, terdapat juga di wilayah Maluku Utara, Nusa Tenggara, dan terdapat juga di Jawa Timur. Jadi kan kalau di Indonesia ini bedanya itu adalah kita kan hanya 2 musim, musim panas dan musim hujan, musim kemarau dan musim hujan. Jadi hutan gugur yang terdapat di Indonesia itu akan menggugurkan daunnya pada saat musim kemarau atau musim panas. Gitu dia. Oke, jenis-jenis bioma lainnya kita lanjut di pertemuan berikutnya. Baiklah anakku, demikian saja pelajaran hari ini mengenai persebaran flora dan fauna di dunia. Ibu ingatkan sekali lagi bahwa melestarikan lingkungan merupakan salah satu cara untuk menghargai keberagaman flora dan fauna di dunia dan di sekitar kita. Semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih.